Suatu hari, seorang bangsawan tergopoh-gopoh memasuki balairung Nabi Sulaiman. Wajahnya menampakkan ketakutan luar biasa, seolah-olah dia baru saja bersua sang malaikat pencabut nyawa. Wajah pria itu pucat akibat kesedihan mendalam, bibirnya yang gemetaran membiru karena ketakutan. Lututnya gemetar hebat, sehingga kalau bukan karena tampang tersiksa pria malang itu, tentu para punggawa Sulaiman menduga bahwa dia telah terlalu banyak menenggak anggur dan melemparkannya keluar balairung dengan kepalanya lebih dulu. Tapi tatapan mata pria itu memberitahu para punggawa itu bahwa minuman keras bukanlah pemicu deritanya. Karenanya mereka membolehkannya masuk untuk menghadap Nabi Sulaiman, meskipun harus 2 kali menangkap tubuhnya yang sempoyongan akibat kedua kakinya yang lemas. Dudukan pria ini dan beri dia air, titah Nabi Sulaiman membahana ke seluruh sudut balai, karena semua orang bisa melihat bahwa petaka besar menimpanya. Setelah pria itu istirahat selama beberapa menit dan agak tenang karena diberi air dan buah-buahan yang didinginkan dengan salju yang didatangkan dari pegunungan Lebanon, Sulaiman bertanya padanya apa yang telah dia lihat sehingga dia begitu ketakutan. "Tuanku, penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah Israel," jawab orang itu dengan gugup. "Israel?" tanya Sulaiman. "Ya, sang malaikat maut. Aku melihatnya, layaknya kini aku melihat Paduka." Orang itu lantas menjelaskan bahwa beberapa jam sebelumnya dia tengah duduk di rumahnya dikelilingi beberapa orang kawannya ketika mendadak seseorang atau sesuatu yang ada di sebelah kirinya menarik perhatiannya. "Dan saat aku meliriknya, Paduka," lanjut pria itu tak lain dan tak bukan adalah malaikat Israel." Nabi Sulaiman terdiam karena dia tak cuma seorang raja tapi sekaligus seorang nabi, dan dia sangat paham bahwa kunjungan Israel hanya bermakna satu hal. Tetapi pria itu melanjutkan, "Tak hanya itu, saat Israel menatapku, ia tampak bingung." "Bingung?" tanya Nabi Sulaiman. "Iya, Paduka, bingung." Bisik-bisik kini menyebar di segenap penjuru balairung Nabi Sulaiman karena semua bangsawan yang hadir tertohok oleh apa yang mereka dengar. "Bingung? Bagaimana seorang malaikat bisa bingung?" mereka saling bertanya. Meski berbisik-bisik, mata mereka tetap terpacak pada Nabi Sulaiman karena dia yang dikenal dengan kebajikannya pasti bisa menjelaskan apa yang mungkin membuat bingung malaikat maut. "Sohibku," tuturan Nabi Sulaiman mendadak membungkam semua pembicaraan, "kau sudah diberi anugerah tak terkira. Cuma segelintir orang yang diberi kesempatan untuk mengetahui kematian mereka yang menjelang. Meskipun kematian dapat datang pada siapa saja dalam detik berikutnya, kau kini punya waktu untuk membayar utang-utangmu dan mengucapkan salam perpisahan pada keluargamu. Tapi tak usahlah berduka karena kau pasti akan bersua dengan mereka lagi di Firdaus. Jadi bersiaplah menemui Tuhanmu. Hanya itu yang bisa kusampaikan." Namun pria itu tak mendengarkan kata-kata Nabi Sulaiman. "Paduka, bertahun-tahun yang lampau, Anda ingat saat aku masih mengabdi pada Baginda. Baginda bilang padaku bahwa Baginda akan mengabulkan semua permohonanku. Tentunya Baginda masih ingat itu." "Iya, aku ingat. Bertahun-tahun yang lalu bangsawan ini berjasa besar pada Nabi Sulaiman ketika dia membantu menaklukkan musuh yang amat kuat. Karena terkesan pada tindakan bangsawan itu, Nabi Sulaiman sesudah pertempuran yang hebat itu mengatakan padanya bahwa dia akan mengabulkan apa saja permohonannya. Saat itu pria itu hanya diam dan tahun-tahun pun berlalu, tetapi jelaslah bahwa dia tidak lupa karena orang tak akan pernah melupakan janji yang dibuat oleh seorang raja. "Kini aku memohon agar Paduka memerintahkan angin untuk membawaku ke India dengan segera," pinta orang itu kepada Nabi Sulaiman. "Dan di sana kau percaya bisa lepas dari malaikat maut?" tanya Nabi Sulaiman hampir tak bisa menyembunyikan keraguannya. "Daulat Paduka," jawab orang itu. "Dengarkan aku," kata Nabi Sulaiman. "Saat Tuhan mengirim cobaan, orang-orang yang lemah secara spiritual akan bereaksi dengan menghindar darinya, sedangkan para pecinta Tuhan bereaksi dengan mendekatkan diri padanya.
Dalam pertempuran semua orang takut akan kematian, tetapi para pengecut memilih untuk mundur, sementara para pemberani maju ke arah musuh. Rasa takut membawa orang yang berani maju ke depan, tapi orang yang lemah malah memadamkan semangat. Derita dan rasa takut adalah batu loncatan, keduanya membedakan pemberani dari pengecut. Selama bertahun-tahun kau berkuda dan bertempur di sisiku, kau telah melihat orang yang tak terhitung jumlahnya roboh di medan pertempuran. Orang-orang yang beberapa saat sebelumnya hidup dan mengaum bagai singa bisa rebah tanpa nyawa. Jiwa mereka pergi ke tempat yang lebih baik. Engkau dan semua orang telah menyaksikan secara langsung rapuhnya kehidupan dan betapa mudahnya temali yang mengikat kita pada bumi yang kita huni dapat terpotong. Kawanku, dengarkan aku, karena aku bicara padamu tidak hanya sebagai seorang raja yang menuntut kesetiaanmu, tetapi juga sebagai nabimu yang mendoakan ampunan untukmu. Songsonglah kematianmu, berdoalah untuk memohon ampunan. Tetapi pikiran pria itu terlalu kalut dan jiwanya terlampau sedih untuk bisa mendengarkan ucapan Nabi Sulaiman, dan dia bersikeras agar permohonannya dikabulkan. Ada yang bilang kepadaku bahwa saat seorang raja melontarkan janjinya, dia terlalu bijak untuk menariknya kembali. Suara pria itu bertutur menantang, hampir dalam nada tak hormat. Bila situasinya lain, niscaya dia akan ditangkap. Tapi para punggawa tetap bergeming karena semua orang tahu bahwa malaikat maut tak pernah berkunjung sebatas untuk bercakap-cakap. Jadilah Sulaiman duduk kembali di atas singgasananya, maka terjadilah kun fayakun. Kini dia memerintahkan angin membawa orang itu menyeberangi samudra dan perbukitan ke pedalaman Hindustan, dan semua orang terkejut saat sebuah hembusan angin kencang mulai menderu masuk ke Balairung, mengangkat pria itu dan dalam sekedip mata membawanya keluar melalui jendela. Kemudian saat sedang sendiri, Nabi Sulaiman memanggil Israel untuk datang. Nabi Sulaiman mengucapkan salam pada sang malaikat pencabut nyawa, lalu bercerita padanya tentang pria yang dengan bodoh mencoba untuk mengelak dari takdirnya. Beritahu aku satu hal, pintanya pada malaikat Israel. Mengapa engkau kelihatan begitu bingung saat melihat orang itu? Aku merasa bingung, balas Israel, karena baru pagi ini aku diberitahu oleh Tuhan bahwa aku seharusnya mencabut nyawa orang ini, dan bahwa nyawa orang ini akan didapati di Hindia. Dan kau tahu sebagai seorang nabi bahwa apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Tetapi dalam perjalananku kebetulan aku melewati sebuah rumah, dan saat mengintip ke dalam aku terkejut melihat orang yang sama dengan nyawanya seharusnya aku cabut di India. Cuma dia berada di sini, di Yerusalem. Aku telah melihat banyak hal. Aku telah ditawari emas dan permata oleh banyak pria dan wanita yang putus asa agar aku tak mengambil nyawa mereka untuk kembali lagi setelah mereka bersalam pisah pada orang-orang yang mereka kasihi. Tanpa menyadari bahwa sang pengasih sedang menunggu mereka, apakah kau akan membuat seorang raja menunggu untuk mengucapkan salam perpisahan pada bujang? Emas dan permata, andai manusia bisa tahu bahwa emas terbesar adalah sholat dan permata paling berharga adalah puasa, tapi aku belum pernah melihat, lanjut malaikat maut, seorang pria yang jiwanya seharusnya berada di Hindustan menatapku di Yerusalem. Bahkan kalaupun dia melihat 1000 sayap, adalah mustahil baginya untuk sampai ke tanah India dalam tempo 1 hari. Itulah sebabnya mengapa aku kebingungan. Tak usah bingung lagi, tugas Nabi Sulaiman, karena apa yang telah termaktub niscaya bakalan terjadi. Jiwa yang kau cari memang ada di India. Ada beberapa pesan moral yang bisa kita petik melalui kisah tersebut. Pertama, setiap kita tidak akan pernah mampu menghindari kematian, siapapun orangnya dan bagaimanapun ia berupaya menolak kematian, maka kematian akan tetap mengunjunginya. Para raja yang telah menaklukkan begitu banyak wilayah kekuasaan lain yang menunjukkan kekuatan pasukan perang melalui udara, darat, dan laut tidak akan berdaya sedikit pun saat wajah kematian menyapa kekuasaannya. Para penguasa modern dengan kawalan ketat, para tentara-tentaranya yang tangguh tidak akan berguna sedikit pun saat kematian menyambangi kehidupan mereka. Para politikus yang pandai merangkai diplomasi penuh muslihat, tidak akan berguna diplomasi licik mereka saat bayangan kematian menyapa.
kehidupan mereka. Bahkan para cendekiawan dan ulama, orang alim dan soleh, orang yang pandai merajut kata dan mengolah argumentasi, semuanya terbungkam dalam kebisuan saat kematian menjemput mereka. Inilah makna bahwa setiap kita tidak bisa lari dari kematian. Dalam kisah tersebut, salah seorang pengikut Nabi Sulaiman ingin menghindari kematian di Yerusalem dengan hijrah secara kilat ke negeri India. Namun uniknya justru di negeri India itulah bayangan kematian menjemputnya. Negeri India justru menjadi takdir Sang Maha Kuasa yang telah dituliskan baginya. Inilah isyarat pasti dan terang benderang yang diungkapkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya maut yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jum'ah ayat 8. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemput kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Kedua, ketika isyarat kematian mulai membayangi wajah kehidupan, entah karena usia yang sudah renta, warna uban yang sudah menghiasi seluruh rambut kepala, gigi yang sudah mulai tanggal satu persatu, ataupun mengidap penyakit kronis yang nyaris tak tertolong lagi, maka cara terbaik dalam menyongsong kematian adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Tuhan. Sebab tak seorang pun di antara kita yang steril dari kealpaan, kesalahan, dan dosa. Dan seindah-indah pertemuan kita dengan Allah, Tuhan kita, adalah ketika kita tidak lagi membawa beban karena sudah bersih dari segala dosa dan kesalahan. Ketiga, karena setiap kita akan menghadapi kematian, maka bekal terbaik yang bisa kita siapkan adalah dengan memperbanyak amal kebaikan. Ketika Maulana Rumi melalui lisan malaikat Israel berkata, andai manusia bisa tahu bahwa emas terbesar adalah sholat dan permata paling berharga adalah puasa, maka hal itu sebagai isyarat bahwa bekal terbaik saat berjumpa dengan Tuhan adalah amal kebaikan. Akhirnya, kisah tersebut mengingatkan kita semua bahwa dalam kehidupan ini tak ada yang lebih pasti daripada kematian. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, bayangan kematian selalu mengiringi kita semua. Karenanya, dalam setiap momen kita harus sering-sering beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kelalaian kita, serta memperbanyak amal-amal kebajikan dalam segala aspeknya sekuat kemampuan kita, sehingga ketika sudah waktunya sang malaikat Israel menyambangi kita, setidaknya kita tidak terkejut lagi dan tidak perlu menghindar, sebab kita telah mempersiapkan jauh-jauh hari.